Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai kajian kita dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah SWT yang masih memberikan umur kepada kita, membangunkan kita pagi ini dalam kondisi sehat dan memudahkan kita melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid ini. Insya Allah kita lanjutkan dengan dzikir dan thalabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini menjadi catatan amal soleh, menjadi pengampun dosa untuk kita semua insya Allah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang istiqomah mengikuti sunnahnya. Mari kita awali dengan dzikir pagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadal yaumi wa khaira ma ba'dah wa a'udzu bika min syarri ma fi hadal yaumi wa syarri ma ba'dah. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min adabin fin nari wa adabin fil qabr. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dambi faghfirli fa innahu la yaghfirud dunuba illa anta. Allahumma 'afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr wa a'udzu bika min adabil qabr. La ilaha illa anta.
Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Allahumma fatni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Allahumma alimal ghaibi wasyahadati fatiras samawati wal ard rabba kulli syai'in wa malikah asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkihi wa an aqtarifa ala nafsi su'an au ajurrahu ila muslim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Asbahna ala fitratil islami wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaihi. Kita lanjut kajian Al-Hikam sampai pasal 80. Man ra'aitahu, barang siapa yang engkau lihat orang itu mujiban an kulli ma su'ila, selalu menjawab ketika dia ditanya, wa mu'abbiran an kulli ma syahida, dan mengabarkan, menceritakan apa yang dia saksikan, wa dzakiran kullama alima, dan selalu menyebutkan apa yang dia ketahui. Fastadilla bidzalika, maka ketahuilah bahwa yang demikian itu adalah ala wujudi jahlihi, merupakan wujud atau tanda keberadaan kebodohannya. Artinya ada tanda-tanda kebodohan, kejahilan di dalam dirinya. Jadi kalau ada orang, kalau ditanya mesti dijawab, gitu. Bahkan tidak ditanya ketika dia melihat sesuatu kemudian dia sampaikan, ya. Atau kemudian pokoknya apa yang dia tahu, ya, dia punya ilmu apa, dia sampaikan semua. Justru itu merupakan kebodohannya. Kenapa? Karena tidak setiap pertanyaan harus dijawab. Tidak semua yang kita ketahui harus kita ungkapkan. Misalnya ada anak SD bertanya tentang pelajaran SMA, mau jawab enggak? Lah kalau kemudian jenengan jawab, wes kesel tuh jawab gitu, ya toh? Itu.
Atau misalnya nih, ini kan anak-anak sekarang itu pertanyaannya kritis-kritis. Kadang-kadang itu katanya ilmu parenting sekarang itu supaya kita itu banyak komunikasi dengan anak, semua dijelaskan. Nah itu dalam kondisi tertentu tidak pas. Misalnya kemudian ada anak bertanya, "Mah, kenapa mama kok bisa hamil?" Oh itu Pak. Kalau pertanyaannya gitu dijawabnya gimana? Wah, terus diterangkan. Oh, ini mama hamil tuh gara-gara papamu begini-begini, kan nggak cepat juga ya kan? Bener sih itu. Tetapi tidak semua pertanyaan harus dijawab. Gitu ya. Jadi kita ini melihat siapa yang bertanya, kondisinya bagaimana, itu menjadi dasar kita untuk menjawab atau tidak. Maka kita coba ini, kalau kita membaca surat Al-Kahfi ada kisah tentang Nabi Musa itu belajar kepada Nabi Khidir. Karena ceritanya ini sebelumnya Nabi Musa merasa dirinya paling pintar. Jadi ketika Nabi Musa bertanya kepada Allah, "Ya Allah, siapa sih yang paling alim ini di dunia ini?" Dia merasa dirinya paling alim, paling mengetahui sesuatu gitu. Maka Allah kemudian menunjukkan bahwa ilmumu itu belum ada apa-apanya gitu. Masih ada orang yang alim gitu. Kemudian kalau kamu mau belajar di sana. Ya ini akhirnya ketemulah Nabi Khidir. Nah, karena intinya dia pengen belajar kepada Nabi Khidir. Jadi waktu itu dia ngomong sama Nabi Khidir, "Ya kira-kira beginilah Syekh, saya pengen belajar dengan Anda." Terus gitu ya. Jawabannya apa? Nabi Khidir, "Lah, kamu kalau nanti belajar sama saya ndak sabar kamu." Gitu ya. Gitu. Terus pokoknya saya pasti manut. Namanya murid harus manut kepada gurunya. Apa kata Nabi Khidir? Ya enggak, kalau kamu sudah siap dengan syaratnya nggak apa-apa. Syaratnya apa? Syaratnya jangan tanya. Pokoknya kalau dengan saya jangan tanya, jangan komentar. Nanti tak terangkan. Wis pokoknya jangan tanya. Siap kalau cuma jangan tanya kan gampang, itu. Kira-kira jenengan kalau dikasih syarat jangan tanya, gampang atau susah? Jangan tanya. Terus pokoknya kalau mau jadi murid saya jangan tanya, gitu ya. Udah. Akhirnya kemudian diajak perjalanan, naik kapal. Jadi zaman dulu sudah ada public transport, itu pakai kapal itu. Naik kapal umum, itu ke menyeberang ke pulau. Ya naik perahu lah kalau mungkin nggak kapal lah ya, naik perahu. Dari kayu, zaman dulu kan belum ada besi, perahu besi, perahu kayu. Di tengah laut itu Nabi Khidir melubangi perahunya. Dia. Nah kira-kira ini kalau Anda sebagai muridnya, itu apa yang Anda lakukan? Guru iki piye to karepe gitu kira gitu ya. Di tengah laut itu ya. Ini gak ada siapa-siapa, perahunya malah dilubangi. Ya Musa itu wajar, manusiawi. Maka kemudian dia tanya, "Guru, kenapa kok dilubangi?" Gitu ya. Nanti kita tenggelam semua ini. Gitu ya. Jawaban Khidir gampang, Nabi Khidir gampang. Kan tadi saya sudah bilang, jangan tanya. Gitu. Jangan tanya. Gitu ya. Kan kamu itu mesti nggak sabar kalau belajar sama aku, nggak sabar. Gitu. Nah, akhirnya Nabi Musa ya karena tadi sudah janji tidak tanya, ya sudah harus manut meskipun dia mikir, wah ini guru saya ini memang aneh gitu ya, guru saya aneh. Nah, ya. Jadi nanti kalau jenengan ketemu guru sing aneh itu ya sudah tidak apa-apa, ya, memang latih kesabaran ini Nabi Khidir. Dah sampailah di pulau, selamat gitu kan, nah, meskipun tadi ada kebocoran. Memang bocor gitu, mau dibocori kok nggak bocor. Sampai di pulau, jalan di pulau tadi, ada anak
laki-laki. Kemudian Nabi Khidir kemudian manggil anak itu, dibunuh. Itu. Nah, coba jenengan itu kalau lihat orang gitu, apa kira-kira jenengan terus, wah ini guruku piye? Enggak, ini masa saya ada anak dibunuh saya diem saja, kan kira-kira begitu tuh dalam hati itu. Tapi karena tadi Nabi Khidir sudah mengatakan jangan tanya, jangan komentar, wes itu. Ya tetap saja hatinya Nabi Musa, tidak bisa ini, guru saya ini nggak bisa ini caranya begini, harus diingatkan. Nah itu loh, kadang-kadang kita kemudian pengen mengingatkan, gitu ya. Maka kemudian Nabi Musa mengatakan, guru, ini anak kecil, nggak punya dosa, kok jenengan pateni, gitu ya. Maksudnya pripun? Apa maksudnya? Ya kan aku tadi sudah ngomong, kalau kamu ikut aku, nggak sabar kamu, gitu ya. Syaratnya cuma satu, nggak tanya aja kamu nganggar terus ini, udah 2 kali ini. Nah Musa, ya sudahlah, kalau namanya murid kalah sama guru kan. Musa kemudian mengatakan, ya sudahlah guru, kalau saya sekali lagi komentar, dah, wes saya mundur sebagai murid. Nah, berarti saya nggak lulus sebagai murid. Dah, sampailah ini karena perjalanan bekalnya habis. Sampai di sebuah kampung, kemudian mintalah mungkin ya minta bantuan kepada orang kampung, mbok yao dikasih makan atau apa gitu ya. Tapi tidak ada yang mau, Pak. Nah, jadi ceritanya orang kampung itu nggak ada yang mau. Nah, sampai kemudian ketika Nabi Khidir menemukan ada rumah yang reot gitu ya, Nabi Khidir kemudian inisiatif. Nah, ini inisiatif untuk memperbaiki rumah itu. Ya Musa otomatis bantu dong, murid gitu ya. Setelah selesai, sudah ditinggal begitu saja. Lah Musa mikirnya tadi, kita ini kan lagi butuh makan. Mungkin gurunya itu begini dalam rangka nanti supaya dapat upah, kan gitu. Tapi enggak, ngeloyor aja. Loh, kok malah guruku gitu kan? Nah ini dia tanya, guru, ini tadi ceritanya gimana ini gitu? Kita ini butuh makan. Lah jenengan tadi sudah benerin, lah kok nggak minta upah? Kan gitu. Nah itu tadi kemudian Nabi Khidir mengatakan, loh kan tadi sudah saya bilang, kamu itu tidak sabar, ya. Saya hanya minta supaya kamu tidak tanya, nah, itu. Tapi ternyata kamu tanya terus. Ini sudah 3 kali. Kamu tadi ngomong kalau tanya lagi berarti ya sudah mundur jadi murid. Nah, ya sebelum kamu pulang, kan kamu sudah gagal nih. Ini tak terangkan kenapa kok aku melakukan seperti itu. Yang pertama, kenapa kok perahu tadi ketika kita naik perahu itu aku bocorin? Karena perahu ini itu miliknya orang miskin, dia penghasilannya dari perahu itu. Kalau sementara di depan itu ada perompak, ya bahasanya begitulah ya, kalau bahasa sekarang itu perompak lah ya, suka begal di tengah laut, ya bajak laut. Dia ini perompak ini kalau tahu ada perahu bagus, ya diambil. Lah kan kasihan si orang ini nanti nggak bisa nyari nafkah lagi. Jadi aku melubangi itu dalam rangka supaya ini nggak dirampok, nggak dibegal. Ngapain barang jelek diambil? Kira-kira begitu. Nah itu jawaban pertama. Jawaban kedua. Nah kenapa kok aku membunuh anak tadi? Karena anak tadi itu tidak soleh itu anak itu. Jadi aku tidak mau nanti orang tuanya kecewa. Nah aku membunuhnya dengan harapan nanti orang tuanya diberikan keturunan lagi yang soleh. Nah tentu ini konteksnya ajaran
Nabi Khidir jangan kemudian diterapkan di sekarang ya. Engko jenengan agar lihat ada anak sing ketoke wah ketoke ra saleh iki pateni bae ini salah meneh iki engko ya. Jadi ini tolong dipahami dulu. Ini konteks ajaran saat itu begitu. Tapi kalau diterapkan di sekarang tidak gitu ya. Karena tidak semua ajaran dari nabi-nabi sebelumnya itu kemudian dilanjutkan ya. Ini konteksnya untuk ajarannya Nabi Khidir itu memang ketika ada anak yang tidak soleh ya dipateni boleh. Nah itu ini jangan kemudian jenengan praktek gitu. Jangan ya. Ini bukan untuk Nabi Muhammad, ini untuk Nabi Khidir saja ya. Sehingga saya pengen supaya orang tuanya nanti dapat keturunan yang soleh. Nah yang ketiga, kenapa aku tadi membangun ya memperbaiki rumah yang mau roboh, karena rumah itu ditinggali oleh 2 anak yatim ya, dan di dalam rumah tadi ada harta peninggalan ayahnya. Aku tidak mau nih kalau kemudian nanti rumahnya roboh terus si anak tadi juga akhirnya tidak bisa mendapatkan manfaat dari harta orang tuanya. Nah, gitu kan? Jadi seringkali Pak, kita itu punya bayangan terhadap sesuatu, kemudian kita berprasangka, wah ini mesti ngene. Padahal prasangka kita nggak benar gitu. Kita ini kan suka berprasangka tuh, nah, ini gini. Orang ini kok begini gitu. Itu prasangka, gitu ya. Nah, maka gini nih. Sekarang kaitannya dengan bab ini, bahwa kita tidak harus menjawab setiap pertanyaan, tidak harus menyampaikan apa yang kita ketahui. Misalnya begini, kalau sesuatu itu kita sampaikan, ini kenapa kok Nabi Khidir itu nggak langsung menyampaikan saat itu, ya kan? Ya pertama, namanya murid dites, murid itu dites kesabarannya. Yang kedua, ini kan ini kayak yang pertama tadi misalnya kaitan dengan bocorin ini ya, bocorin perahu. Kenapa nggak ngomong saat itu? Karena kalau kemudian ngomong saat itu orang mungkin panik, wah di depan ada perompak dan sebagainya, ya kan? Kita ini Pak panik karena kita tahu. Coba kita nggak tahu. Misalnya gini, jenengan kalau saya suruh jalan di tengah kuburan malam-malam, kalau tahu itu kuburan, jenengan kira-kira gimana? Takut. Tapi kalau jenengan nggak tahu itu kuburan, jenengan jalan aja gitu ya, masalah nggak? Nggak masalah, gitu loh. Jadi memang kadang-kadang itu, ini kan mindset kita itu begitu Pak. Kadang-kadang ini kalau kita terlalu banyak tahu itu ya malah kita membuat takut sendiri Pak. Coba kita ini kalau kemudian kita ini bisa melihat malaikat maut itu ya, misalnya bisa melihat malaikat maut, itu jenengan kira-kira hidupnya tenang apa enggak? Wah ini malaikat maut ini tinggi lewat iki sapa meneh gitu. Itu kan hidup tidak tenang. Maka kalau hari ini kita tidak bisa menyaksikan malaikat maut, alhamdulillah. Wah kalau kemudian bisa menyaksikan itu, wah hidup kita tidak tenang Pak, ya kan? Jadi tadi kenapa tidak kita sampaikan? Ada hal-hal yang kemudian kita pertimbangkan. Oh ini seperti ini. Misalnya, ini ada fakta nih kebenaran. Tapi kalau tak sampaikan kepada orang ini, itu menimbulkan apa ya? Bisa perpecahan dan kegalauan gitu ya. Itu. Nah itu kadang-kadang kita gitu ya. Wah ini ada orang, kita tahu nih orang ini ngomongin orang itu, gitu.
Sudah, harusnya itu kita simpen. Tidak kemudian kita ngomong sama orang itu, kita kasih tahu, jenengan toh diomongi kae ngene-ngene. Gitu. Ini akhirnya jawab apa? Oh iya, memang si kae ku ngene-ngene gitu kan. Akhirnya informasi ke sini lagi. Coba. Loh ini yang diomongkan kebenaran loh. Loh aku ngomong jujur kok. Betul ngomong jujur. Tapi tindakan Anda itu membuat orang yang tadinya baik-baik saja menjadi tidak baik. Gitu loh. Jadi saya melihat di kita itu masih sering, "Yo aku kan jujur." Bener. Jujurnya bener. Tapi tidak harus yang jujur itu disampaikan. Nah itu ya, tolong dipahami. Sehingga kita itu nggak harus sing bener mesti disampaikan, ndak. Ya lu HP menang daripada, kan tadi ya kalau Rasul mengatakan kalau bisa ngomong baik, kalau nggak bisa diam. Nah kan gitu toh. Aku menang bae daripada nanti bikin kisruh, diam saja. Itu. Nah gitu kira-kira begitu Pak. Nah, pokoknya nek ngurusi umat ki memang ya ngono kuwi. Ngono pikirannya macam-macam ini itu. Ya begitulah. Maka kita itu harus bijak. Pada saat apa kita harus ngomong, pada saat apa kita harus diam, ya segitulah. Tidak usah kemudian semuanya, lah saya tahu masuk diam. Ya tahu, tapi tidak harus kemudian disampaikan. Kenapa? Tadi bilang, makanya saya bilang tadi, ini pelajaran SMA tidak bisa saya terangkan kepada anak SD. Gitu loh kira-kira. Wah, anak SD kok dikai pelajaran SMA? Ya ora mudeng. Oh, tapi kan ini ilmu Pak, saya tahu. Iya bener, jenengan punya ilmu SMA, tapi ya sudah. Oh ini tidak perlu disampaikan kepada anak SD ini kira-kira gitu loh. Jadi jangan kemudian kita merasa diri kita pengen menyampaikan sesuatu. Ada prosesnya. Maka ketika anak SD ini belajar dulu sampai lulus gitu ya. Ini kalau ngomong misalnya matematikanya itu, kalau matematika anak SD itu seharusnya ya. Ini kan saya nggak tahu pelajaran anak SD sekarang jauh lebih sulit daripada kita zaman dulu ya. Harusnya anak SD itu targetnya dia bisa ngitung aja gitu kan. Bisa tambah, kurang, kali, bagi. Harusnya cuma gitu. Tapi kayaknya anak SD sekarang ini kan sudah apa ya? Sudah nyampe apa ya? Yang mulai kelas 5, kelas 6 itu tak pikir sudah pelajaran SMP zaman dulu itu ya. Nah itu. Jadi pelan-pelan, karena misalnya kalau anak SD bicara tentang kos tangan semua itu angel, nggak ketemu harusnya, itu ya, belum nyampe. Nanti kalau sudah sampai baru gitu. Nah itu ya, jadi maksud di sini adalah kita ini justru kalau sekedar menyampaikan, ya katanya gini, lah kita ini katanya ini Pak harus menyampaikan walau satu ayat ya. Lah jenengan ngertine satu ayat kuwi ada terus akhirnya disampaikan. Ya bener teorine. Tapi kan disampaikan kepada siapa? Gitu deh. Disampaikannya kepada siapa? Kalau disampaikan kepada orang yang tepat. Nah, disampaikan kepada orang yang enggak tepat ya jadi enggak tepat. Nah, jadi ada siapa yang kita hadapi itu menjadi pertimbangan gitu ya. Situasinya kayak apa itu juga menjadi pertimbangan, dan cara menyampaikannya seperti apa juga jadi pertimbangan. Jadi tidak semua fakta, tidak semua kebenaran itu harus disampaikan. Nah, kalau jenengan semua fakta disampaikan, jenengan ora iso dadi intel. Oh iya toh? Nah, intel itu dia tahu fakta banyak. Neng kene wis macam-macam itu informasinya. Lah apa terus kemudian mesti disampaikan setiap orang? Itu kan enggak. Gitu toh. Ya sudah, laporannya hanya satu jalur. Kan gitu kalau intel kan gitu. Nah itu loh, jenengan belajar dari intel itu mau. Wis pokoknya nek ngerti ya sudah, ini apa bahasanya di dalam intel itu rahasia ini. Pokoknya rahasia tingkat tinggi lah ya. Dah itu. Wis itu kira-kira. Mungkin kalau ada pertanyaan, aku tak ngombe dhisik ngene. Oke. Masih ada berapa menit?
15 menit. Ada pertanyaan, jadi mau bertanya. Yang mau bertanya tak jawab. Nek iso jawab, itu kan gitu ya. Nek iso jawab, ora iso jawab ya aku menang bae ya toh. Gitu. Karena tidak semua pertanyaan harus dijawab ya toh. Itu. Tidak semua terjadi. Gitu. Ada pertanyaan? Tidak ada? Pak Ajat, ada yang ditanyakan Pak Ajat? Untuk ini enggak ada. Hah? Untuk bahas ini enggak ada. Ya itu terserah bahasa apa kan saya itu. Apa? Ini tentang apa namanya, yang pasal yang kemarin yang agak lupa kemarin. Yang pasal yang sebelum ini Pak. Tentang kejahilan itu. Yang disebut kejahilan itu, murid yang jahil itu, nah itu yang Murid yang jahil. Sebentar. Nih ya. Jadi kalau di pasal 76 itu kejahilan murid ya. Ketika ada orang merasa dirinya tidak bersalah hanya gara-gara dia melakukan kesalahan tapi kayaknya nggak ada adab Allah tuh. Nah, gitu ya. Itu jahilnya itu di situ. Orang melakukan dosa, melakukan kesalahan, tapi kemudian bahwa salah iki nyatanya juga baik-baik saja hidup saya. Itulah kebutuhan seorang murid itu di situ. Gitu. Ya, jadi kalau tadi berkaitan dengan orang yang tahu, nah kalau orang yang belajar itu kan kita belajar banyak hal. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Nah, kemudian kita melanggar. Nah, ketika kita melanggar, kok kayaknya biasa-biasa saja tuh. Nah, itu. Nah, itu yang berbahaya di situ, Pak. Itulah kejahilan kita itu di situ. Kita ini sering melakukan dosa, maksiat. Maka kan saya sering menyampaikan, kalau kita mau jujur, Pak, kita ini setiap hari melakukan dosa. Macam-macam dosa kita itu. Gitu. Pertanyaannya, apakah Allah itu kemudian langsung memberikan hukuman dari dosa kita? Nah, itu pertanyaannya. Apakah Allah langsung memberikan cash hukuman kepada kita ketika kita melakukan dosa? Belum tentu, ya, belum tentu ya. Nah, jenengan langsung dikasih cash ya, alhamdulillah. Sebenarnya kalau dikasih cash itu baik. Karena jenengan akhirnya ngerem, tapi kalau nggak dikasih cash itu biasanya terus lagi, tambah lagi. Jadi maka saya kemudian membayangkan, andai kata kita itu kemudian diperlakukan seperti Nabi Adam, kita itu hati-hati, Pak. Bila Nabi Adam itu dosanya sederhana. Kan Nabi Adam pelanggarannya kan cuma satu tuh. Apa pelanggarannya Nabi Adam? Makan buah kan gitu. Padahal Allah mengatakan wala taqraba hadhihi syajarata, janganlah engkau dekati pohon ini. Jangan dekati pohon ini, itu larangannya ya. Jangan dekati pohon ini. Nah, orang samin kan terus jangan dekati orang. Maka kemudian mungkin iblis mengatakan ya kan larangannya jangan dekati. Tapi makan buahnya kan boleh. Kira-kira begitu ya. Jangan dekati tapi makan buahnya boleh. Nah, ini repot itu. Nah, ini sudah dilarang mendekati, tapi tidak cuma mendekati pohon, dia juga mengambil buahnya dan kemudian dimakan. Nah, begitu dilakukan, ini dosa ini, gitu. Dan ketika itu langsung dihukum. Hukuman pertama apa? Ini pakaian yang digunakan oleh Nabi Adam langsung melorot kabeh. Oh, jadi bisa membayangkan nggak sih Pak? Kalau kemudian jenengan punya salah, itu tiba-tiba pakaian kita terus
Nah, lepas semua. Oke, tok jenengan nek saben dosa ngono pasti jenengan mandek teko dosa. Yakin kan? Iya kan? Iya, bisa itu. Gitu. Ini itu nek kalau cerita Pinocchio kan kalau bohong apa? Hitungnya tambah kan gitu ya. Kalau bohong hitungnya tambah panjang. Sebenarnya saya membayangkan gitu. Lah kalau kemudian setiap orang begitu dia berdosa langsung dapat, itu pasti dia berhenti dari dosa. Nah, jadi sehingga kita kalau kemudian di jalan tiba-tiba ada orang pakaiannya lepas lagi, ini pasti lagi dosa itu kan kira-kira begitu ya kan? Karena temannya banyak yang melakukan dosa, itu ya. Wah, ya itu tadi apa namanya? Sebenarnya kan kita belajar, ini kan dalam proses belajar, kita belajar mana yang benar, mana yang salah. Dan itu pilihan, Pak. Allah itu tidak kemudian memaksa kita, kamu ikuti enggak. Cuma Allah punya pilihan. Kalau kamu melakukan ini, tak kasih ini. Kamu melakukan ini, tak kasih ini. Kan gitu, pilihan kan. Kamu berbuat baik, aku kasih surga. Kamu berbuat buruk, aku kasih neraka. Jadi tidak dipaksa manusia itu, silakan. Nah, kalau kemudian kita ini kumpulnya sama orang ahli neraka, ya kan? Ya memang begitu. Menjadi maksiat adalah sebagai sesuatu yang biasa, gitu kan? Ya wis biasa. Misalnya ya, ada orang biasa dugem, ya biasa-biasa aja. Ada masalah enggak? Enggak masalah. Tapi saya yakin jenengan itu dikon dugem. Nah, kalau enggak biasa, Pak, wah itu sudah bingung ya. Misalnya jenengan enggak pernah ke diskotik, terus dijak ke diskotik, rasanya piye? Belum pernah, Pak. Pak Denny udah pernah ke diskotik belum? Udah pernah ya. Nah, Pak Soli kan harus tahu itu. Sering ya. Sering buat, wah luar biasa. Nah, itu ya. Jadi itu yang menjadi, ini kan kalau kita nggak pernah ke diskotik, dijak ke diskotik, wah itu deg-degan, Pak, ya kan? Deg-degan, karena nggak biasa. Itu. Makanya orang melakukan kesalahan yang pertama itu deg-degan. Nomor diulangi lagi, kedua ya deg-degannya berkurang, ya kan? Ketiga semakin berkurang, selanjutnya sudah. Itu kan? Itu dosa itu begitu. Pertama yang deg-degan, Pak. Lama-lama karena sudah merasa biasa aja lah ya, gitu ya. Makanya itu hati-hati. Itu. Jadi ya saya juga pernah ke diskotik, Pak. Itu ya karena saya dijebak oleh teman saya gitu ya. Oh, saya itu seumur-umur nggak pernah ke diskotik, gitu ya. Tiba-tiba nih, saya ini diajak ini, malam-malam ceritanya itu, Muslim kan teman nih saya katanya. Kemana? Oh, sudah, pokoknya bagus katanya gitu. Ya sudahlah, malam-malam Pak. Wah, suruh nemuin, ternyata masuk diskotik. Waduh ya Allah, gitu ya. Isinya ini, jadi itu istighfar tok isinya Pak, gitu ya. Iki apa, gitu ya. Jadi ya sudah itu ya. Setelah itu, setelah itu selesai, dah nggak lagi udah. Ya karena tadi kita sudah punya nilai yang kita kemudian tanamkan dan kemudian kita merasa nggak cocok, itu pasti dalam hati kita sudah ada filternya. Nah, yang jadi masalah itu tadi kan, kalau kemudian Anda melakukan kebiasaan itu dosa, kemudian akhirnya menjadi tenang aja melakukan dosa, terus Anda merasa ya tidak apa-apa. Nah itu kejahilan seorang murid itu di situ, tidak apa-apa. Ya karena sudah biasa tadi Pak, itu menjadi nggak apa-apa. Ya, maka kalau ada istilah sholat apa, terus maksiat jalan gitu ya. Lah ngono kok iso to Pak? Wes salat iya, tapi maksiat iya. Loh jawaban saya enteng. Ngono ku apa meneh di irak salat. Ngomong itu pasti maksiatnya jauh lebih banyak. Salat saja dia masih
maksiat, apalagi tidak sholat. Pasti maksiatnya lebih banyak. Jadi ada remnya. Sebenarnya sholat itu ngerem, Pak. Karena inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Wis itu pasti. Lah cuma kok terus ada orang yang sholat tapi masih maksiat. Ora apa-apa. Itu maksudnya itu remnya itu sholatnya. Ya, memang mudah-mudahan Allah memberikan hidayah sehingga kemudian akhirnya dia remnya jauh lebih kenceng. Ini nek ngomong rem itu barangkali remnya rodok-rodok blong kudu dikocok sih gitu ya. Nah, ini mau nek sholat itu ngocok rem gitu, baru kemudian nanti rem gitu, mandek gitu. Bahkan kok terus jalan lagi gitu ya. Dikocok meneh remnya mandek. Nah, ini kira-kira begitu. Nah, ada orang yang gitu kira-kira ngomong remnya ya. Ada orang yang kalau sudah bagus ya remnya pakem aja gitu. Wah, nggak boleh rem aja sudah. Ya, maka ini saya selalu ngomong kan, husnudzon kepada orang. Wah, jangan kemudian orang itu jenengan cap, wah orang itu memang kayak gitu kok orangnya gitu. Belum tentu, karena sekali lagi itu kan bayangan kita, Pak. Kita itu menilai orang dari apa yang kita tahu. Padahal yang kita tahu itu hanya sedikit tentang orang tersebut. Iya enggak? Iya enggak? Jenengan tahu tentang saya itu kan sedikit daripada aslinya saya, kira-kira gitu ya. Sehingga gitu. Iya kan gitu. Lah saya yakin kan itu nek ora percaya tanya bojone jenengan, iku kan merasa kecewa. Biyen to Mas jenengan tak pikir koyo ngene-ngene jebule saiki Mas. Itu ya. Kan gitu. Jadi istri panjenengan kan merasa ketipu dengan jenengan-jenengan ini kan. Ya karena pada saat itu tahunya kan hanya sedikit tentang kita. Tapi setelah saben dina kumpul terus itu ya. Itu lama-lama kok yang ngerti itu ya. Oh ini begini-begini gitu. Jadi itu maksud saya. Yang kita tahu tentang seseorang itu hanya ya itu aja, enggak banyak. Maka jangan kemudian kita ngecap orang itu mesti begini, belum tentu. Kan mungkin di balik itu ada sesuatu yang kita tidak tahu. Nah tadi ya, kalau saya cerita tentang Nabi Khidir tadi, jenengan tolong pahami. Kita itu lebih banyak tidak tahunya daripada tahunya. Gitu ya. Jadi lebih baik itu berprasangka baik kepada orang. Wis iku ae. Nek jenengan iso berprasangka baik kepada orang itu hidupnya tenang. Kenapa terjadi konflik di masyarakat? Rumusnya satu. Karena setiap orang baper kepada orang lain. Oh, iki rumusnya ya to. Nek jenengan ora baper ning wong liya, ora bakal konflik. Wis iku rumusnya. Percaya karo aku. Jenengan diomongi wong santai ya toh? Kemudian didiemin orang santai, iku jenengan hidupnya tenang. Tapi nek jenengan iku terus apa misalnya ada orang lewat tidak menyapa misalnya, jenengan kemudian mikir, wong iki memang ora ono unggah-ungguhe. Wah, gitu kan. Itu kenapa? Baper itu. Nah, kita ini kalau mikirnya positif, oh mungkin dia itu lagi apa? Serius. Oh serius, itu lagi stres, terus dia lihat kiri kanan, enak hidupnya, gitu loh. Jadi kita itu sering menafsirkan sesuatu yang belum tentu benar. Mana loh? Itu jadi konflik di masyarakat. Wis ditenono itu awalnya dari baper. Apa meneh nek urusan tulisan. Tulisan iki mau nek ini urusan interaksi kan ketok. Urusan tulisan iki antara bahasa A dengan karepe sing nulis iku iso beda. Makane kuwi aku nek ning gone WA wis aku wegah nanggepi. Soale kok nek tanggepi belum tentu bener kok. Ngapain aku nanggepi ning WA? Stres aku nanggepi. Wis ning WA urusan nulis ngene-ngene sak karepe. Kalau saya itu kebebasan berpendapat, monggo ngomong apa jenengan. Soalnya nek tanggepi kok mau jadi perkara. Udah biarin aja. Itu. Nah, piye? Ya, kaitannya dengan amar ma'ruf nahi munkar. Bahwa masing-masing orang itu punya pendapat, punya anu sendiri. Tapi semisal ada orang dengan niat baik akan
niat satu orang itu pengen amar ma'ruf nahi munkar. Itu kira-kira itu perlu dilakukan atau direm karena orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar itu melihat suatu kejanggalan atau sesuatu yang kedoliman atau sesuatu yang salah gitu. Tapi niatnya dia amar ma'ruf nahi munkar. Itu bagaimana? Ya gini, ud'u ila sabili rabbika bil hikmat wal mau'izatil hasanah wa jadilhum billati hiya ahsan. Nah ini tolong perhatikan ayat ini. Ud'u ila sabili rabbika, ajaklah orang kepada jalan Tuhanmu bil hikmah. Nomor satu dengan hikmah. Ini nomor satu hikmah. Hikmah itu apa toh? Hikmah itu kita itu menyesuaikan siapa audien yang kita ajak. Bisa dengan perbuatan, sikap, itulah hikmah. Ngomong kareping ini. Jadi kenapa aku kadang-kadang nek ngomong itu rada mutar. Ngono kuwi aku karo mikir, iki wong iki nek langsung tak tembak, iku langsung KO itu. Repot. Ya harus kudu pelan-pelan, nyisir dulu gitu. Itu hikmah itu. Ya. Jadi tidak bisa langsung to the point gitu. Ya cocok enggak cocok, boleh enggak cocok gitu. Tapi kemudian kan kita bisa ada apa ya, caranya lah untuk kemudian menyampaikan. Yang kedua, wal mau'izatil hasanah, nasihat yang baik. Ya jenengan kalau menasihati baik-baik, insya Allah ditanggapi dengan baik. Tapi kalau kemudian, dan makanya saya bilang tadi di WA ini sebenarnya nggak efektif. WA itu karena tadi antara bahasa dengan yang diterima oleh yang baca itu bisa berbeda. Maka ya mungkin kalau saya sih nggak terlalu efektif ya untuk di WA. Kalau jenengan mau ngobrol, ya itu tadi. Kalau saya lebih suka forum gini ngaji. Ya, kalau kita ngomong tentang ilmunya begini, gitu kan? Perkara nanti kalau jenengan tanya, kalau gini, bagaimana hukumnya? Saya akan jawab yang saya tahu nih. Yang saya tahu ini begini. Terus bagaimana mengkompromikan dua kutub ini? Nah, ada jalan tengahnya begini. Loh, saya bisa gitu. Ya kan? Tapi kalau kemudian Anda sudah bisa pasang, Anda tidak memiliki open mind, ya, pikiran yang terbuka, kaku kepada satu pendapat, Anda kemudian tidak bisa memahami pendapat yang lain. Nah, ini memang agak berat. Jadi, nek jenengan ini kemudian mau belajar, seorang murid itu adalah orang yang mau belajar terus. Ada pendapat A, pendapat B. Terus kita pada posisi di mana? Lah saya di A, monggo. Gitu kan? Yang kemudian yang satu, saya di B, monggo. Tapi bagaimana kemudian mengkompromikan A dan B? Nah, itu yang kemudian kita ngomong tentang sikap. Oke ya? Itu dipahami. Mau'izatil hasanah. Terakhir, wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau mau debat, nah itu ya, mau debat nih, ada kata-kata hiya ahsan. Debat yang baik. Ora debat sing penting, lah aku pendapatku bener kok. Bener, pendapatnya bener. Tapi ya kan gitu kan? Ahsan enggak sih? Gitu. Ya gitu. Jadi perdebatan kalau saya sih, kalau ini tidak dalam forum ilmu, ya saya sih lebih baik enggak usah berdebat kan. Kalau forum ilmu itu gini, maksudnya kita ngaji, debat gitu ya. Ada dasarnya. Oke. Jadi betul-betul kita terbuka gitu. Oh ya, seperti ini. Misalnya. Oh ini kan kalau kita ngomong, lah sholat yang gini, tenang aja, gitu ya. Aku gitu, aku ya tetap sholat yang gini, masalahnya apa gitu? Tidak ada masalah. Ini itu, ngoten Pak Solikin gitu. Nah ini kan saya coba, nah saya monggo Pak Ari tak rumah keseh, itu. Dengan kelompok, dengan masjidnya. Monggo Pak Ari saya. Berarti yang pertama Pak, berarti kalau kita misalnya dalam tanda petik beda komunitas, kita nggak boleh menyatakan pendapat kita ya Pak? Bukan nggak boleh, tadi Ngerem. ngerem. Berarti kalau dalam
Boleh. Nah, boleh. Yang kedua Pak, ini pengalaman pribadi Pak. Terus ketika kita rasa dan mungkin saya salah. Pada bulan November, tanggal 23 November tahun 2023, saya itu kan sama teman-teman jalan ke Bogor Pak. Waktu sholat zuhur, tabungan saya itu berhenti di suatu rest area. Karena posisinya Pak Makmum Masbuk, rombongan saya paling terakhir Pak. Terus ada seseorang dari barisan sholat itu maju Pak. Terus orang itu lihat rombongan saya Pak. Terus orang itu bilang, "Monggo Pak Haji, maju ke depan jadi imam ke saya Pak." Terus karena saya seperti yang saya sampaikan, kalau sudah dipersilakan oleh tuan rumah untuk maju sebagai imam, silakan jadi imamnya. Terus saya maju Pak. Benarkah pendapat saya adab saya itu Pak? Ada dalam sholat berjamaah. Karena saya sudah dipersilakan tuan rumah untuk jadi imam. Ya. Oke, masalah itu sebenarnya kan kalau imam ini nomor satu ya, kalau jenengan bicara tentang janjiannya jadi imam itu apa Pak? Kalau saya patokannya begini, imam itu yang penting dia bacaannya benar aja. Kalau saya selama bacaannya benar monggo, gitu. Aneh kecuali bacaannya salah. Kalau bacaannya benar silakan jadi imam. Ya kalau kemudian dipersilahkan oleh tadi si tuan rumah untuk maju, ya monggo, juga tidak apa-apa. Itu mungkin karena orangnya merasa, wah bacaan saya kurang, lebih baik orang lain. Nah itu kalau konteksnya seperti itu diperbolehkan, gitu Pak. Itu jawabannya. Kalau bacaannya ternyata salah, yang makmumnya tahu dan makmumnya mungkin lebih tahu dan lebih bagus, jadi makmumnya hukumnya bagaimana? Ya makmum itu gampang tuh hukumnya makmum itu. Maksudnya dia berdosa atau tidak? Ya nek berdosa ya tidak berdosa, ya kan? Artinya gini, kalau tidak bagusnya itu masih ditolerir, oke. Tapi kalau tidak bagusnya sudah kebangetan, nah itu memang harusnya ada makmum yang kemudian bisa menyampaikan. Gitu ya. Karena saya pernah ada imam yang salah bacaannya berkali-kali. Saya pikir waktu sekali itu mungkin lupa atau mungkin istilahnya kali, misalnya seperti itulah. Tapi ternyata berkali-kali itu bacaannya seperti itu, dan kita tahu pada umumnya memang bacaannya tidak seperti itu. Ketika saya ingatkan dengan halus, dengan bagus, kok malah ternyata tidak mau lagi ngimami sampai beberapa bulan. Ya. Itu apakah tindakan itu kurang bagus? Ya itu tadi, ini kan kembali lagi kepada cara saja, cara menyampaikan. Waktu itu caranya sudah saya anggap bagus karena secara pribadi. Ya. Secara pribadi tidak di depan umum. Ya itu tadi. Ya wis, intinya gini, ini kan untuk kita nih. Sing ngaji ning ngene tak omongnya. Aku nek sing iki wonge ngaji ora wis tak anggap wonge ngaji. Nek wonge ngaji ya to. Prinsipnya ngene lho. Kita ini menjadi orang yang pikirannya terbuka. Wis ngono to. Kalau jenengan itu pikirannya terbuka, dikritik wong iku enak. Tapi nek jenengan itu pikirannya tertutup, dikritik, wah, aku kok dikritik ya. Itu. Gitu. Jadi kalau saya itu dikritik ya wis tak rungokke, memang aku dikritik nek salah ya tak. Ya wis berarti salah, tak beneri gitu loh. Loh saya ini pernah loh. Saya ini khotbah di sebuah masjid. Habis selesai khotbah aku ditunggoni wong. Bener itu memang nekat nunggoni aku. Terus habis itu, Pak Ustadz, Bapak itu salah. Kalau khotbah itu harus gini. Oh. Ya sudah. Lah masa kemudian saya, kowe iki ngerti apa? Jangan masa jangan kayak gitu kan. Itu. Iya, saya tuh ditungguin, kemudian dia ngomong sama saya, Pak, khotbah itu nggak boleh, tangannya gini, khotbah itu tangannya anteng gitu. Ya wis,
Ya sudah, terima kasih. Gitu selesai kan? Lah nek kemudian aku tak terima. Itu Pak, yang menjadi masalah ini. Maka ini tak ngomong sing jenengan apa ya? Jadi jenengan iku nek dikritik tomponen wis ngono ae. Iki jenengan, ini aku tak ngomong wong liya lah. Wis sing ngene aku tak omongi. Nek jenengan dikritik apapun tompo, itu tidak merendahkan diri kita. Kita menerima kritik, diomongi, orang merendahkan diri kita. Kalau jenengan tidak open mind, wah sangel iki. Jenengan tidak akan maju. Saya misalnya dikritik, bacaannya jenengan kurang pas kudu ngene. Ya wis berarti tak ulangi lagi. Kan gitu, belajar. Ngono lho. Prinsipnya itu orang itu bagi saya ketika dia mengkritik saya ada kepedulian terhadap saya, gitu aja mikirnya. Lah nek ra peduli kan jarke wae lah. Wis kono karep-karepmu gitu ya. Nah, itu. Jadi mungkin tadi ya udah kita sudah menyampaikan. Tugas jenengan menyampaikan kalau memang tadi merasa kayaknya perlu dibenerin, menyampaikan dengan cara yang baik, sekali lagi dengan cara yang baik. Perkara kemudian enggak diterima ya mohon maaf aja sudah kan gitu. Nek saya menyakiti jenengan mohon maaf loh ya. Gitu aja sudah. Nah, maka ini loh mau prinsip ojo baperan iki sing marai jadi konflik iki ning kene iki baper iki wis angel aku nek ngomong karo wong baperan ki angel gitu ya. Wis pokoke jenengan iku iso ini mau tadi nek ngomong perbedaan. Kok ana sing ngene ana sing ngene. Ya wis santai wae nek aku gitu kan. Wong aku ki ya ning kene arep apa? Lah aku nek ngimami ora kunut ya ora apa-apa. Aku nek sing imam kunut aku tetep kunut. Loh jujur Pak, saya itu imami di Aspol sana. Aku kan pernah beberapa hari di Sambiroto ya. Saya itu ngimami di Aspol. Nek subuh, ya terpaksa aku kunut. Soalnya biasanya ning kono kunut ya toh. Mosok aku engko dadi imam ning kono ora kunut, engko terus jamaah itu komplain kan. Itu loh saya itu menghargai situasional gitu. Nah, itu hal-hal seperti itu. Cuma kan gini loh. Sing menjadi masalah kita itu ketika kita kemudian tidak sama itu terus wah iki salah iki carane ngene kan gitu. Wah itu rumongsone sing paling bener kita. Gitu ya. Apa? Nah, kowe mau to, Pak? Wis kowe mau. Nah, misalnya kita kasih contoh, tak kasih contoh. Kalau kemarin pertanyaannya, dikir bareng-bareng ngono ku hukume piye? Jawabanku boleh. Boleh, dikir bareng-bareng ki boleh. Kenapa? Ada hadisnya. Boleh. Wis to. Nah, cuma kan ngene supaya jalan tengah. Lah aku nek kon dikir bareng-bareng aku ra iso, aku duwe kepentingan dhewe. Monggo. Gitu ya. Sing pengen dikir dhewe, ndonga dhewe, monggo. Hadis tentang dikir bareng itu kaitannya apa? Karena Nabi ngajari sahabat tentang cara dikir. Sehingga kemudian Nabi keras, kemudian sahabat mengikuti. Nah, neng iki aku njaluk jalan tengah iki. Iki ben sing kene tidak merasa aku ki piye so Pak? Aku ndonga dhewe terganggu Pak. Lah sandingku ki terus buanter. Lah aku ndonga iki terus aku ndonga ki apa meneh lali ngono. Nah, ya ngono ki ya ono. Nah, ini aku iki saiki jalan tengah gampang sebenarnya jalan tengah ini kembali lagi. Oh coba peran wis nomor 1 itu. Yang kedua jalan tengah ngene lho. Jalan tengah jenengan ndonga dhewe, sing kene jenengan arep ndonga bareng monggo. Ning volumene rada kurang. Lho nek jenengan ngono kuwi janjane wis padha ini toh. Jadi volume yang keras itu imam karena imam saya ngajari kepada makmum. Ngoten nggih. Makmum kan tinggal ngikuti. Apa kudu makmume banter-banter. Sing repot iku terus kemudian makmume banter kabeh. Lah sing iki sing ndonga sing iki lah dadi ndongane lali terus. Gitu kan. Itu maksud saya gitu loh. Kan iso jajane, betul kan? Ya nek iki diatur gitu aja. Padha karepe padha, carane rada beda. Ngono wae to. Nah ini kan bisa ada jalan tengah. Iki masalah ora jalan tengah terus jenengan doa el-elan iku. Apa to ya sing digoleki ya ngono. Nah, iya toh? Jadi kira ngoten lho maksud saya. Ini nek jenengan kemudian mau
Ini jalan tengah yang saya sampaikan ya. Wes iku imame banter. Enggak apa-apa, aku ora pernah nolak. Imame arep dike banter ora apa-apa. Ning tulung makmume ya ta. Aja terus kene. Iki yang jadi masalah kan makmume terus kene banter. Wah, aku banter meneh. Wah, sandinge melu banter meneh. Iki terus kemudian apa iki karo paduan suara gitu. Wah, ini paduan suara yang memang piye gitu. Nah, itu udah maksud saya. Karena itu nek mau subuh kan apa mau? Iki mau subuh iki apa lho? Mau tak kan jenengan do lirih semua. Jenengan yo do melu tane lirih. Bagus ngono kuwi. Seneng aku ngono kuwi. Ha nek sing kadang-kadang iki lho nek pas maghrib ngono kuwi aku mesake sing salate masbuk. Wah jenengan iki terus do dikiri banter-banter. Sekali lagi bukan salah. Ning iki mau jalan tengah iki aku ngomong jalan tengah lho. Ben padha oleh ya sing imam memberikan pelajaran kepada makmum dikeraskan monggo neng sing makmume ya toleransi kepada makmum yang lain kan enak kan wis ngono jenengan iso ngono ki uripe tenang ora tukarane sithik-sithik kaya wis mbah ngel ngoten Pak Asik Solikin nggih ayo wis makane jagung karo aku terus itu ngono ae. Ora usah digawe masalah. Mudah-mudahan dengan sekali lagi belajar itu prinsipnya kitab terbuka pikirannya dan tidak selalu yang kita tahu kita sampaikan. Nggih. Seringkali kan kita mungkin kebagian jauh. Kebagian jauh ke suatu tempat, misalkan ke tempatnya Pak Ajan. Misalkan Ajan. Dari sini tempatnya Pak Ajan kan cukup jauh, lebih dari 60 kilo. Sampai sana tempatnya Pak Ajan, kebetulan Pak Ajan punya hotel. Kita aktivitas di sana, di dalam ruangan tersebut. Nah, pada saat sholat di waktu kita tidak kemana-mana. Ada juga yang punya prinsip bahwa saya sudah bepergian lebih dari 60 kilo. Dia menjamah. Ada juga yang punya prinsip kok karena saya sudah di sini dan tidak melakukan aktivitas apa-apa, ya berarti saya sholat doang. Nah, sebenarnya dua-duanya seperti apa? Gini. Kapan jamak dibolehkan? Jamak dibolehkan itu ketika memang itu dibutuhkan untuk jamak. Kalau qashar, ini qashar ya. Qashar itu kan meringkas dari 4 menjadi 2. Itu dibolehkan ketika pada posisi bepergian atau dalam peperangan. Dan jenengan perang ora dikosori angel ya. Ya toh? Jenengan perang ini buru-buru. Wah terus ya jadi tadi perang itu boleh dijamak, boleh qashar lho ya. Lah nek ora ngono piye? Wah angel toh. Oh jenengan iki kaya ning Palestina iku piye? Jenengan pernah mikir enggak ngono ku salate piye gitu. Jadi itu dalam kasus tertentu boleh. Jadi sekarang gini, kalau jenengan bepergian jamak dan qashar itu rukhsah keringanan. Jenengan mau ambil atau tidak? Monggo. Nek aku ono keringanan ya aku tak ambil, ngapain itu ora diambil. Bonus ya kan? Nah, tinggal tadi masalah pendapat ulama. Madzhab Syafi'i mengatakan paling tidak 90 kilo. Gitu. Ada madzhab Hanafi mengatakan sing penting keluar batas kota. Jadi jenengan ning Ungaran kuwi nah ning Pucang Gading kuwi boleh. Pak Solikin kan seneng toh? Ana proyek ning kono jamak wae toh. Itu. Lah itu pendapat ulama. Jadi ini asal jenengan ngerti, itu jenengan tuh enak. Tidak kemudian berdebat. Wah, itulah. Saya ngambil pendapat yang enak-enak saja. Loh, aku ngono nek aku. Gitu. Nah, nah, asal tahu ilmunya itu kita bisa menerapkan gampang. Nah, orang ngerti ilmunya sini debat kayak gitu. Jadi intinya tadi itu jenengan mau ambil. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita umroh, kan, umrah atau haji, Rasulullah ketika haji itu juga jamak qashar loh ya. Jadi jangan dikira Rasulullah tidak beliau kan dari Madinah ke Mekah. Itu beliau jamak qashar tuh ketika melakukan haji. Itu.
Neng kalau kita kan eman-eman yo. Wis ning kono apa? Mosok ora salat ning Masjidil Haram, ora salat ning Masjidil Aqsa yang dimana satu salat di masjid sana sama dengan misalnya di Masjidil Haram itu sama dengan 100.000 kali salat ning kene. Nah, dalam kondisi itu jenengan ketika sudah sampai sana, maka ini kenapa kok rute umroh itu biasanya Madinah dulu baru Mekah. Alasannya sederhana. Ketika kita sampai di Madinah, kita menjadi penduduk di sana. Mukimin namanya. Sehingga nanti kita mikotnya dari Bir Ali. Itu strateginya gitu. Kalau jenengan ini orang Indonesia, mikotnya dari sini langsung ke sana, itu mikotnya di mana? Apa? Sing tahu belajar ini? Yalamlam. Nah, gitu ya. Itu kalau orang Indonesia harusnya di Yalamlam. Ya kan? Nah, tapi karena tadi carane ngakali dari kemau ke Madinah, berarti kita sudah menjadi penduduk Madinah. Nah, bisa mikot dari Bir Ali. Nah, gitu Pak strateginya. Karena kita tadi begitu sampai Madinah, kita kemudian mendeklar saya orang Madinah sementara. Gitu. Saya orang Madinah. Nah, kemudian nanti jenengan ora perlu dijamak. Paham ya? Sampai nanti di Mekah, jenengan kemudian mendeklar lagi, saiki aku menjadi penduduk Mekah. Oh, itu ya. Meskipun tolong dina ra apa-apa, sing penting dadi penduduk Mekah. Itu jawabannya. Ya itu kan kalau misalkan dari perjalanan pertama, kita sebenarnya udah tahu schedule-nya. Karena hari ini, misalnya hari Senin, perjalanan sampai namanya Paca Senin. Karena jam 12. Kalau jam 12, 2 hari itu kita sudah di sana. Sudah di stay di sana. Artinya kan kita udah tahu kemana-mana. Iya. Ada yang masih apa ya, masih mengaitkan perjalanan saya saat sama karena saya lebih dari Ambul itu maksudnya. Ya tadi, makanya tadi tergantung jenengan. Jenengan bisa mendeklar saya penduduk sini. Nah, tapi kalau kemudian saya mengatakan aku isi perjalanan kok. Oh, kan gitu. Boleh. Lah nek aku mending sing ngono wae ya to. Wong padha pahalane padha ya to. Aku dari pajak salat papat mending aku salat loro wae. itu kalau saya ya. Iki kan ono diskon nek aku juga diskon lah kira-kira begitu ki. Ya memang ada beberapa yang beberapa hari. Ya. Ya itu boleh Pak. Boleh. Jadi jangan disalahkan. Kalau kemudian lo itu berhari-hari kok jamak terus boleh. Santai aja. Asal tahu ilmunya itu santai. Nggih, sampai di situ dulu. Ora barbar kok karo mangan ae ngobrole, gitu. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.